malam semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Siddiq dari Universitas Bhayangkara, Surabaya dengan NIM 18143210119. Saya dan kelompok saya akan merepresentasikan tentang sebuah tugas review aplikasi yang mana kita akan memberikan review dan validasi terhadap sebuah pengerjaan dari seseorang dengan tugas yang diberikan oleh dosen saya. Kita mengambil tema dari yang sistem aplikasi informasi alumni berbasis web, yang mana kita akan menggunakan uji coba metode black box testing. Jadi seperti ini, kita sudah membuat list apa aja yang akan diuji dengan saya sebagai anggota kelompok 5 dengan judul aplikasi sistem informasi alumni berbasis web. Yang pertama ada Muhammad Irham Lukman dengan NIM 18143210101 dan saya sendiri 18143210119, dan ada Fairizal Aron dengan NIM 18143211034, dan yang terakhir ada Ahmad Nasrul dengan NIM 18143211039. Dengan pembagian saya pada menu awal tanpa login, lalu Aaron sebagai menu admin, user admin dari menu login sampai kritik dan saran, lalu Irham Lukman sebagai penjelasan tentang rekapitulasi data sampai dengan logout, dan kemudian Ahmad Nasrul dengan pembagian presentasi menu admin dengan menggunakan user biasa, bukan user admin. Oke, untuk pengujian kali ini saya ambil aplikasi ini dan dari link YouTube yang tersedia pada tugas ini, dan kita run menggunakan sistemnya dan tampil seperti ini, yang mana aplikasi ini sebenarnya sudah jadi kita tinggal melakukan review dengan menggunakan metode black box testing saja ya. Baik, untuk selanjutnya kita akan langsung melakukan pengujian. Dari list ini yang dilakukan adalah membuka aplikasi dengan test case, mengisikan alamat aplikasi, dan hasil yang diharapkan harusnya tampilan halaman awalnya adalah terbukanya aplikasi. Dengan mengisikan alamat ini, harusnya kita langsung masuk ke menu awal dan berjalan sempurna. Maka di sini kita tuliskan sebagai hasil pengujian dengan yang sesuai contoh, sesuai harapan, dan valid. Oke. Dan valid. Oke. Lalu untuk kedua adalah klik tombol testimoni. Dengan mengklik tombol testimoni, yang hasil yang diharapkan harusnya halaman otomatis tampil scroll ke bawah dan menampilkan hasil testimoni. Oke, menu testimoninya ada di tengah ya. Dan ini adalah hasil testimoni. Dengan menggunakan aplikasi alumni ini, semoga dapat menjadikan representasi ini menjadi manfaat untuk mata kuliah ini dengan alumni 2018. Jadi hasil pengujiannya adalah sesuai harapan dan valid. Begitu. Lalu kemudian klik logo. Untuk pengujian ketiga ini adalah logo ini. Logo dari alumni yang berbentuk toga. Dan
harusnya menu kembali ke halaman awal ya. Untuk coba testimoni ini lalu klik logo adalah menu kembali ke halaman awalnya. Jadi pengujian pada kali ini juga berhasil sesuai harapan dan valid. Untuk pengujian keempat, klik tombol data alumni. Dengan mengklik tombol alumni, harusnya kita menuju ke data alumni. Halaman data alumni maksudnya ya. Data alumni berada di sini. Mari kita klik. Oke. Dan valid. Lalu selanjutnya adalah pencarian data alumni. Dengan mengisikan nama atau nomor akan menampilkan data sesuai dengan pencarian. Oke, coba kita klik dengan NIM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan keluar. Maka hasil yang diharapkan sesuai dan valid. Lalu lihat detail alumni, maka kita akan melihat detail alumni tersebut. Nah, ini adalah detail dari alumni. Maka hasil pengujian yang diharapkan adalah sesuai dan juga kesimpulannya valid. Lalu klik tombol bursa kerja untuk pengujian selanjutnya, pengujian ke-8 ini. Nah, dalam tes case ini menuju halaman menu bursa kerja. Jadi sudah valid ya, sesuai dengan harapan. Kemudian klik detail bursa kerja. Nah, ini adalah pekerjaan administrasi sesuai dengan apa yang diharapkan pada tes case tersebut. Lalu klik tombol kegiatan. Tombol kegiatan yang mana akan menuju tampilan data dari kegiatan. Nah, ini udah menuju ya. Oke. Karena di sini belum ada kegiatan apapun, memang ini harus diisikan oleh adminnya. Jadi kita anggap saja sudah selesai. Oke. Lalu kemudian adalah tentang aplikasi. Yang mana ini adalah tentang aplikasi yang dari si owner atau builder yang asli dengan alamat email andika6@gmail.com. Ini adalah aplikasi beliau yang kita review menggunakan metode black box testing dengan nama framework versi, kode igniter 3, template depan menggunakan materialis landing page, dan template cPanel menggunakan admin PSP material design. Lalu library layoutnya menggunakan kode igniter Ion Authentication. Ini adalah alamat beliau. Jadi semua dari list pengujian ini sesuai ya. Maka selanjutnya ini adalah akan dilanjutkan dengan presentasi teman saya. Baik, sekian dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya yang berikutnya. Terima kasih. Baik, saya Farisal Aaron dengan NIM 18143211034. Di sini saya mau melanjutkan pengujian sistem dari sistem informasi alumni ini. Saya lanjutkan untuk pengatasan bagian menu admin dengan menggunakan user admin. Oke, dari yang pertama kita akan melakukan login. Di sini loginnya menggunakan user admin min@admin.com, nya 1-8. Login dan berhasil. Kita tulis di sini sesuai harapan, kesimpulan valid. Selanjutnya kita akan melakukan login, tetapi dengan memasukkan login yang salah. Kita dulu kita masukkan
emailnya dengan benar, tetapi passwordnya akan kita salahkan. Misalnya ASDF1234 passwordnya, kita klik login dan muncul login gagal karena memang passwordnya salah. Jadi kita tulis sesuai harapan dengan kesimpulan valid. Kemudian kita klik tombol home. Kita login dulu. Di sini ada tombol home, kita klik dan memang mengarahkan ke halaman menu awal dari menu admin ini. Sesuai, kita tulis di sini sesuai harapan dan hasilnya valid. Kemudian kita klik tombol lowongan ini dan masuk ke halaman list daftar lowongan yang ada. Tulis sesuai harapan dan valid juga kesimpulannya. Kemudian kita search data pada menu lowongan. Di sini misalnya saya mau mencari ada PTC, dan di sini ada beberapa tulisan nama perusahaannya, perusahaan 3, PT suka-suka. Jadi kita cari PT. Nah, di sini sudah terlihat perusahaan 3 tadi hilang karena tidak sesuai dengan yang di search. Kita lanjutkan lagi PTC dan memang muncul nama perusahaan PTC nya dan nama-nama perusahaan yang lain hilang. Kita tulis sesuai harapan dan valid. Kemudian kita lakukan paginasi data pada menu lowongan itu. Jadi di sini ada beberapa data, ada 10 data. Kita masukkan, kita tambahkan data lagi. Misalnya PT Warugunung, bawahnya kita isi, dicari kerja teknisi dengan deskripsi bisa memperbaiki jaringan. Tambahkan. Berarti ini kita sekalian ketesan tambah data tadi. Untuk paginasi data di sini ada PT Warugunung. Supaya kita di sini bisa klik next. Untuk paginasi data selanjutnya, karena hanya muncul 10 data per halaman, kita tulis sesuai harapan valid dan set limitasi tampil data. Sini karena di set 10 jadi hanya 10 per halamannya, kita set 25. Maka paginasi untuk halaman selanjutnya hilang karena satu halaman ini kita set menjadi 25 dan totalnya per halaman ini muncul semua 11 data yang kita masukkan tadi. Kemudian kita tulis sesuai harapan dan valid. Untuk yang ini klik tombol tambah pada menu lowongan tadi sesuai harapan, ya kita sudah menambahkan data tadi. Dan simpan data juga bisa sesuai harapan
Kemudian klik tombol detail pada menu lowongan. Di sini yang dimaksud ada tombol detail ini tombol untuk menuju halaman detail mengenai lowongan yang ada. Di sini muncul sesuai yang dimasukkan tadi, tulis sesuai harapan, valid. Kemudian klik kembali, kita lakukan klik tombol update pada menu lowongan. Kita klik update di sini untuk mengubah data yang ada sesuai harapan, valid. Dan kita lakukan update data di sini, Dewa Gunung Industri misalnya. Teknisi berpengalaman IT jaringan internet. Kita ubah. Nah, di sini berubah PT Gunung Industri. Kemudian dicari pekerja teknisi berpengalaman. Kita tulis sesuai harapan karena memang berubah. Kemudian yang nomor 13 ini klik tombol hapus data pada menu lowongan. Kita hapus data untuk PT Gunung Industri ini. Klik hapus. Nah, di sini terjadi kurang sesuai harapan karena keinginan saya saat klik tombol hapus tadi, memang di sini data terhapus dalam nama PT Gunung Industrinya, tetapi untuk halaman yang dituju selanjutnya itu ke halaman home, yang seharusnya kita kembali ke halaman list data tersebut ini, list data lowongan yang ada. Jadi kita tulis tidak sesuai harapan, data terhapus, tapi menuju halaman home. Di sini tidak valid. Untuk yang selanjutnya kita klik tombol kembali yang sudah kita lakukan tadi dari menu detail tadi. Kita klik tombol kembali tadi, sesuai harapan, bisa kembali ke list daftar yang ada. Kemudian kita menuju menu event. Di sini menu event. Ya, untuk pengetesannya yang mirip. Jadi kita lakukan seperti yang di halaman lowongan. Jadi di sini muncul ya, sesuai harapan. Untuk klik tombol eventnya, muncul halaman event yang kemudian kita search data. Ini ada beberapa event, ada belajar 1 sampai berapa itu tulis, karena di sini ada event pertama yang berbeda dari lain-lainnya, kita tulis coba belajar. Nah, di sini ada event yang namanya event pertama tadi hilang karena memang tidak sesuai dengan search-nya. Kita berarti sesuai harapan, valid untuk kesimpulannya. Kemudian koordinasi data pada menu event. Di sini ada 11 data yang dimasukkan dan hanya muncul 10 karena memang set datanya 10. Kita menuju koordinasi kedua dan muncul eventnya. Untuk halaman saja berarti sementara jika kita set 25 maka akan muncul semuanya di sini.
dan ini sesuai harapan. Valid. Dan ini sertifikasi tadi juga sesuai. Valid. Nah, kemudian kita klik tombol tambah data pada menu event, kita buat event baru, namanya asah otak untuk persiapan bekerja. Judul kegiatannya ini sama saja, tidak apa-apa, dan deskripsinya juga sama. Tambah data. Nah, di sini ada error. Kita kembali ke menu sebelumnya. Kita lihat memang datanya masuk, hanya saja untuk redirect halamannya malah error. Jadi kita kalau di sini klik menu tambah datanya sesuai harapan, karena memang beralih ke halaman tambah data untuk simpan datanya ini yang tidak sesuai harapan. Valid. Oh, tidak valid. Valid. Data masuk, tapi redirect halaman error, tidak akses. Selanjutnya kita klik tombol detail sama seperti tadi di menu lowongan. Nah, ini bisa, dan kita klik kembali juga muncul di sini. Ini sesuai harapan, valid. Untuk klik update datanya, di sini tombol editnya bisa masuk ke menu untuk edit datanya. Kita sekalian untuk editnya, kerja di pabrik misal, kita tambahkan juga ini, kita ubah. Nah, ini terjadi kesamaan pada saat kita menambahkan data, sama-sama seperti ini. Memang kita kembali ke halaman daftar, memang datanya berubah, tetapi redirectnya saja yang salah. Jadi tidak sesuai harapan, data berubah, tapi redirect halaman error, tidak akses, tidak valid. Selanjutnya, oh maaf, yang ini benar untuk klik tombolnya. Kita terus ini karena yang salah tadi saat proses simpan simpan datanya. Untuk yang ini sesuai harapan. Kemudian kita klik tombol hapus data. Hapus data ini, nah sama juga terjadi seperti ini. Jadi kita tulis tidak sesuai harapan karena muncul seperti ini. Memang
datanya masuk, datanya terhapus, yang masa otak tadi, tapi redirectnya salah, redirect data terhapus tapi redirect halaman error, tidak punya hak akses. Ini hasilnya tidak valid. Kemudian klik tombol kembali tadi sudah, itu sesuai harapan karena memang bisa kembali ke halaman list daftar eventnya. Selanjutnya klik tombol testimoni di sini untuk ke menu testimoninya. Nah, di sini bisa masuk, tulis sesuai harapan, valid. Kemudian search data pada menunya. Nah, di sini misalnya kita search untuk user 1, aplikasinya bagus. Nah, ini muncul hanya yang sesuai dengan search-nya. Kita tulis sesuai harapan, valid. Dan untuk paginasi datanya kita hapus dulu ini. Di sini ada 11 data. Kita klik next ke halaman 2, muncul data selanjutnya di sesuai harapan, valid. Dan set limitasinya kita ubah di sini 25. Nah, untuk halaman keduanya hilang karena tampil 25 data, jadi 11 data ini tampil semua, tidak terbagi 10, dan halaman selanjutnya 1 sesuai harapan, valid. Kemudian klik tombol detail pada menu testimoni. Misalnya ini aplikasinya bagus, kita klik detail. Nah, muncul detail testimoninya sesuai harapan, valid. Di sini tidak ada tambah data karena memang untuk testimoni ini datanya berasal dari user atau siswa alumninya. Jadi yang mengisi ini untuk user biasa, bukan admin. Kita klik kembali, bisa kembali ke sini, kemudian klik tombol update data dan update datanya. Jadi di sini kita edit. Nah, di sini kita tidak bisa mengedit yang bagian sininya karena ini memang diset, yang mengubah hanya usernya. Jadi kita rubah yang tampil di publik ini tampil pada saat di halaman awal sebelum login, kita set tidak, dan kita ubah, dan kita lihat detailnya lagi. Nah, tampil di publik tidak, berarti sesuai. Untuk yang ini sesuai harapan dan kesimpulannya valid. Untuk update juga sesuai harapan, valid. Dan kita klik tombol kembali pada menu testimoni, jadi sudah bisa sesuai harapan, valid. Selanjutnya menu kritik dan saran. Jadi di sini juga tidak ada tombol delete-nya karena memang ini biar tidak ada data yang terhapus mengenai testimoni dari para alumni yang mencoba, dengan user alumni yang mencobanya. Dan kita lanjut kritik dan saran. Di sini ada beberapa menu tambahan dan ada beberapa menu yang tidak ada. Kita mulai saja menu kritik dan saran. Ini sesuai harapan ya, karena memang berhasil menuju ke menu kritik dan sarannya.
kemudian search data, search tentang kritik user, atau mungkin kritik user. Nah, di sini ada, atau mungkin dijelasnya ini ada kurang sedikit ini itu kurang. Nah, sesuai yang di search tampil hanya ini saja, maka ini sesuai harapan, valid. Kemudian untuk paginasi data pada menu kritik dan saran sama saja dengan yang lainnya. Kita set dulu ini, next. Untuk muncul data selanjutnya di sesuai harapan, valid. Dan untuk set paginasi datanya tidak ada, jadi kita skip. Lalu kita klik tombol detail pada menu kritik dan saran. Sini kita klik detail ini. Nah, muncul detail dari user 9. Kita klik sesuai harapan, valid. Sini ada kritik user 9 dan saran user 9. Tidak ada untuk update-nya, tetapi di sini ada untuk delete yang memang berbeda dari testimoni tadi. Di sini biar misalnya ada kritik saran yang kurang baik bisa dihapus. Misalnya ini ada user yang kritiknya kurang jelas, kita hapus. Nah, ada error halaman ini berarti tidak sesuai harapan. Data terhapus, tapi direct error, tidak punya akses, tidak valid. Seperti itu. Nah, di sini datanya memang sudah hilang, tetapi hanya dari datanya yang kurang tepat. Kemudian ini yang klik tombol kembali tadi sudah sesuai harapan, valid. Itu saja dari saya. Untuk pengetesan yang lainnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irham Lukmantiansyah, NIM 18143210001. Di sini saya akan melanjutkan dari presentasi teman saya, yaitu untuk mereview aplikasi dari sistem informasi alumni yang dimulai dari kritik dan saran. Oke. Pertama yaitu klik tombol copy pada daftar menu klik saran dan bisa mengcopy data kritik. Nah, untuk ini kita klik copy, oke, valid, sesuai harapan. Itu sesuai harapan, lalu valid. Untuk selanjutnya yaitu klik tombol Excel pada daftar menu kritik saran
Oke, kita ke menu Excel. Oke, sudah terdownload berarti sesuai harapan dan valid. Lalu klik tombol PDF daftar menu di klik saran. Oke, lalu kita ke PDF dan hasilnya terdownload. Kalau dibuka akan seperti ini, sesuai dengan keinginan. Sesuai dengan harapan, valid. Lalu untuk klik tombol print pada daftar menu, klik dan saran. Klik tombol print. Oke, sesuai harapan. Ya, akan tampil seperti ini. Valid. Lalu menu rekapitulasi data. Ya, kita cancel. Lalu kita menu rekapitulasi data. Valid, menunjukkan sesuai tampilan sesuai harapan. Lalu set data pada menu rekapitulasi. Kita set di sini setnya bisa, tetapi kita tidak saya belum membuat datanya, jadi tidak ada data yang terdetek, tapi ini sudah saya cek sudah bisa dan sesuai harapan. Lalu untuk pengisian data pada menu rekrutasi, pengisian data yang seperti ini ya. Data terpanggil bila tampil lebih dari setlist. Valid sesuai harapan. Lalu klik tombol detail menu rekapitulasi, detail data yang ditampilkan pada data yang dipilih. Untuk sini sama seperti dari di ketik saran ini, yang dimaksud yaitu untuk klik tombol detail, maka akan munculnya akan seperti ini dan sesuai harapan. Lalu untuk klik tombol pada menu rekrutasi data untuk kembali, yaitu kembali ke menu sebelumnya. Ya, tidak ada error, sesuai harapan. Valid. Lalu untuk klik tombol copy pada daftar menu rekapitulasi data, yaitu kita copy. Oke, sesuai harapan. Dan valid. Lalu bisa mendownload data rekapitulasi pada menjadi Excel. Kita download ya, bisa sesuai harapan dan valid. Lalu bisa mendownload data rekapitulasi data menjadi PDF. Bisa ya, jadi ini valid sesuai harapan. Lalu bisa mencetak data rekapitulasi atau di print. Bisa sesuai harapan yang diinginkan. Dan valid. Lalu masuk ke menu daftar user. Menu daftar user. Ya, bisa. Nah, ini daftar usernya ya. Valid sesuai harapan.
lalu set data pada menu user. Untuk setnya maka kita coba set, yaitu tadi saya sudah buat dirham. Oke, ini data yang saya buat tadi. Jadi tampilkan data yang dicari. Oke, sesuai harapan, valid. Lalu pengisian data pada menu user, data terpanggil bila data lebih detail dari yang di set di list. Oke, ada seperti ini, valid sesuai harapan. Lalu limit pada data yang tampil pada satu halaman sesuai dengan setting yang oke, kita kembali bentar. Karena ini datanya hanya sedikit, jadi saya set di sini hanya 4, jadi masih valid sesuai harapan. Lalu klik tombol buat pengguna pada daftar menu user. Ya, buat ini. Jadi sebelumnya sudah saya buat nama yang seperti ini. Jadi berdasarkan tadi yang saya buat, yaitu sesuai harapan dan valid. Lalu simpan data sudah, dan sudah 2 valid. Lalu klik tombol update pada data. Oke. Data pengguna kita update dari yang saya buat tadi, yaitu Irham Lukman dengan emailnya irham@admin.com. Kita ubah menjadi member, kita update ya, valid, bisa sesuai dengan harapan. Lalu update data berubah menjadi yang diinginkan, ya tadi valid. Lalu klik tombol ke menu daftar user. Ya, ini sudah saya klik, bisa sesuai harapan. Lalu masuk ke menu daftar referensi tahunan. Di referensi tahunan, ya sudah ada daftar referensi tahun dan profesional sesuai harapan. Lalu set data pada menu referensi tahunan. Kita set data. Katakan saya cari data tahun 2018. Oke, sesuai harapan. Valid. Lalu untuk pengisian data pada menu referensi tahunan, yaitu dengan pengisian data terpangasi bila tampil lebih dari dislike. Oke, sesuai harapan, valid. Lalu set limit pada tampilan data yang ditampilkan pada satu halaman yang di setting. Ini kita kembali, Pak, di set limit sesuai harapan. Lalu klik tombol tambah data pada menu referensi tahunan. Oke, kita klik tambah ya. Tambah data. Oke, katakan sekarang tahun 2022. Oke, kita tambah, karena hasilnya bisa sesuai harapan, valid. Lalu
simpan data pada menu sini dan masuk ke dalam menu. Oke, sudah valid sesuai harapan. Lalu klik tombol update data, balik ke halaman update data. Oke, kita update data ya. Jadi ini aku tadi saya update sekarang menjadi tahun 2021. Oke, ubah. Ternyata valid sesuai harapan. Kemudian data berubah sesuai dengan yang diinginkan dan kembali ke menu revisi tahunan. Oke, sesuai, valid. Lalu klik tombol hapus data. Oke, ketik data akan saya hapus. Datanya hilang sesuai harapan. Valid. Lalu kembali ke menu sebelumnya. Oke, sudah, jadi langsung otomatis kembali ke menu sebelumnya, yaitu valid sesuai harapan. Kita error. Lalu menu ke referensi profesi. Bisa, tidak ada error sesuai harapan. Lalu set data pada menu referensi profesional. Oke, jadi kita coba kita cari akuntan. Oke, set datanya tidak ada error sesuai harapan. Set data yang dicari. Lalu untuk pengisian data pada menu referensi data, pengisian yaitu kita tambah data, nama profesi sebenarnya kita tambah dan kita cari member, ada, valid. Lalu setting pada data satu halaman sesuai dengan satu settingan, sudah valid sesuai harapan. Lalu klik tombol tambah data, tadi sudah saya tambahkan, hasilnya valid sesuai harapan. Disimpan data, tidak ada error, valid. Lalu klik tombol update pada data ya, kita update menjadi lebih member dengan kata besar, kita ubah, kita set. Oke, terupdate, tidak ada error, valid sesuai harapan. Lalu data sesuai dengan yang diinginkan. Oke, tidak ada error, valid. Kemudian klik tombol kembali pada menu revisionis. Lalu kembali ke menu sebelumnya, ya sesuai, tidak ada error dan valid. Kemudian menu ganti password, kita ke menu ganti kata sandi. Oke, bisa. Sesuai harapan dan valid. Kita passwordnya lama, yaitu kita password dan kata sandi yang baru ya, kita gunakan Irham Lukman. Konfirmasi yaitu Irham Lukman, kita ubah. Oke, sesuai dan valid memang. Oke, masukkan dari berhasil, kembali, lalu masukkan password yang tidak benar. Tadi kita sudah Irham Lukman, password tidak benar ya, kita ubah. Hasilnya
tidak bisa diganti. Kalau klik tombol keluar sesuai dengan aplikasi, akan kembali ke browser dan kembali ke menu sebelumnya. Oke, kita keluar. Hasilnya keluar valid sesuai harapan. Ya, mungkin dari saya itu saja. Mungkin dilanjutkan dengan teman saya. Sekian dengan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nasrul Hidayatullah, NIM 18143211039 dari kelompok 5. Di sini saya akan melanjutkan presentasi list pengujian sistem informasi alumni di mana pengujian yang pertama di sini klik tombol login dengan hasil yang diharapkan beralih ke menu login. Kita klik coba. Sudah beralih ke menu login, di mana hasil pengujian di sini adalah sesuai harapan. Kesimpulannya adalah valid. Lalu untuk yang kedua adalah memasukkan login salah, tidak masuk ke menu utama dengan hasil yang diharapkan. Kita masukkan password dan itu ngawur ya. Sini ada notif login jajal. Sini hasil pengujiannya adalah sesuai harapan. Kesimpulannya adalah valid. Untuk yang ketiga adalah kita login dulu. user1.user.com. Passwordnya adalah. Kita masuk ke menu home ya. Kita klik tombol home. Di sini langsung redirect ke menu home. Hasil pengujiannya adalah sesuai harapan. Dan semuanya adalah valid. Untuk yang keempat adalah klik tombol profil pengguna. Di sini klik profil pengguna. Masuk ke halaman profil pengguna. Ini hasil pengujiannya adalah sesuai harapan. Dan kesimpulannya adalah valid. Lalu klik tombol akun pada profil pengguna. Sini adalah tombol akun pada menu profil pengguna. Langsung meredirect ke menu akun profil pengguna. Dengan hasil pengujian adalah sesuai harapan. Dan kesimpulannya adalah valid. Dimana tes selanjutnya adalah klik tombol simpan pengguna, dimana hasil yang diharapkan adalah data berhasil diupdate dan kembali ke halaman akun pengguna. Sini saya coba masukkan, kita ubah sandinya saja. Simpan pengguna. Informasi akun berhasil diperbarui dan masuk ke akun pengguna. Ini kita coba lihat untuk itunya, database-nya, dan sudah masuk ya. Dimana sini adalah sesuai harapan. Dan kesimpulannya adalah valid. Untuk yang ketujuh adalah klik tombol data diri. Sini ada tombol data diri, kita klik. Meredirect ke halaman data diri ya. Di sini kita mengharuskan mengisi data dirinya. Ini adalah sesuai harapan. Dengan semula adalah valid. Lalu klik tombol tambah untuk simpan data. Di mana hasil yang diharapkan adalah data tersimpan dan kembali ke menu data diri. Dan data yang sudah dimasukkan muncul menu data diri. Kita coba input ya. NSN, tanggal lahir 02 1998. Nomor telepon, nama ayah, status ayah, pesan ayah, pesan ibu.
tahun masuk, tahun lulusnya, nomor ijazah, SKUN. Kita coba tambah data. Sini langsung ke meredirect ke menu status alumni ya. Jadi di sini tidak meredirect ke data diri, menu data diri di sini. Dan ini untuk datanya tidak muncul ya, untuk data yang barunya tadi. Harusnya ini muncul. Jadi pengujiannya di sini adalah tidak sesuai harapan, tidak valid. Tapi untuk status alumninya di sini di profile ini masuk ya untuk itunya ya. Untuk informasinya yang input tadi. Lanjut, klik tombol status alumni menuju ke halaman dengan hasil yang diharapkan adalah menuju halaman status alumni. Ini sini berarti sesuai harapan dan kesimpulannya adalah valid. Untuk yang ke-10, klik tombol tambah pada simpan data pada status alumni. Dengan hasil yang diharapkan adalah data tersimpan kembali ke menu status alumni dan data yang sudah dimasukkan muncul di menu status alumni. Sini saya coba inputkan, saya masih kuliah, deskripsi saya masih kuliah, belum bekerja. Coba klik tambah. Untuk ngedirectnya setelah ditambah ke profil pengguna ya, tidak di status alumni lagi. Jadi di sini adalah tidak sesuai harapan dan tidak valid. Tapi untuk datanya kita lihat status alumni ini, tapi datanya masuk ya. Masuknya dua kali nih. Jadi sekali input dia 2 kali masuk. Lanjut untuk yang ke-11, klik tombol lowongan, melihat dengan hasil yang diharapkan adalah melihat daftar lowongan yang tersedia. Kita coba klik lowongan. Ya, di sini ada lowongan. Ini adalah sales es batu dengan job desk-nya memasarkan es batu lebih dari yang diharapkan. Ini sesuai harapan ya. Harapan dan kesimpulannya adalah valid. Untuk yang ke-12 adalah klik menu lebih lanjut pada menu lowongan. Dengan hasil yang diharapkan adalah melihat detail lowongan yang tersedia. Mana kita klik di sini. Redirect ke menu detailnya. Di mana nama perusahaannya adalah di sini adalah Ikan Kakap Internasional dengan tanggal posting lowongannya 17 April 2022 pukul 11. Jadi di sini adalah sesuai harapan ya. Harapan dan kesimpulannya adalah valid. Lalu yang selanjutnya adalah klik tombol kembali pada menu lowongan. Dengan hasil yang diharapkan kembali ke menu daftar lowongan. Kita klik kembali dan kembali ke menu lowongan. Sini adalah sesuai harapan dan kesimpulannya adalah valid. Lanjut, klik tombol event. Dengan hasil yang diharapkan adalah melihat daftar event yang tersedia. Kita coba klik. Sini ada event sedekah dan redirect ke menu event ya. Ini adalah sesuai harapan ya. Harapan dan kesimpulannya adalah valid. Lanjut untuk klik menu lebih lanjut pada event, melihat detail event yang tersedia. Kita lihat lebih lanjut di mana nama eventnya di sini terpuji
dan tanggal postingnya adalah 17 April 2022. Berarti ini sesuai harapan ya. Sesuai harapan dan kesimpulannya adalah valid. Lanjut untuk 16 adalah klik tombol kembali pada menu event. Dengan hasil yang diharapkan adalah kembali ke daftar menu event. Kita coba kembali dan ini kembali ke menu event. Ini sesuai harapan ya. Harapan dan ini adalah valid. Lalu klik tombol testimoni, beralih ke menu testimoni untuk mengisi testimoni. Kita coba testimoni. Masuk ke menu testimoni ya. Jadi di sini adalah sesuai harapan. Kesimpulannya adalah valid. Simpan selanjutnya adalah klik tombol ubah untuk simpan data testimoni. Dan hasil yang diharapkan adalah data tersimpan dan tetap di halaman testimoni. Kita coba. Sini testimoni saya masih ada yang kurang pada menu profil pengguna, bisa ditingkatkan lagi. Klik tombol ubah dan masih ke testimoni. Kita lihat pada kolom testimoni pada SQL-nya, dan ini sudah masuk ya untuk itunya ya. Untuk datanya ini sesuai harapan. Kesimpulannya adalah valid. Lalu selanjutnya adalah klik tombol kritik dan saran. Kritik dan saran. Masuk ke menu kritik dan saran. Ini bukan ya. Ini masuk ke menu kritik dan saran. Ini adalah sesuai harapan. Dan semuanya adalah valid. Untuk yang ke 20, kita klik tombol tambah untuk kritik dan sarannya dengan harapannya data tersimpan dan tetap di halaman kritik dan saran. Kita coba kritik. Mungkin bisa ditambah lagi untuk lowongannya, karena saya belum dapat pekerjaan. Dan sarannya, banyak relasi dengan perusahaan. Coba klik tambah. Dan sini ada data berhasil ditambahkan dengan kritik dan sarannya kosong lagi. Coba kita masuk ke menu kritik dan saran pada database-nya dan masuk ya untuk itunya ya. Untuk kritik yang barusan saya buat sini sesuai harapan dan kesimpulannya adalah valid. Lalu klik tombol ganti password menuju ganti password ini, menuju halaman ganti password ya. Sini adalah sesuai harapan dan kesimpulannya adalah valid. Lalu selanjutnya adalah ubah password. Di sini saya tes case-nya mengisi password yang lama dengan yang baru. Lalu klik tombol ubah, dengan hasil yang diharapkan adalah password baru tersimpan. Mari kita coba. Sandi lama saya adalah 1234568
coba sandi yang barunya adalah 123456780. Kita masukkan itu tadi. Kita klik ubah. Ini langsung masuk ke itu ya, sistem login lagi ke menu login. Di sini adalah anunya tidak sesuai harapan. Lalu kesimpulannya adalah tidak valid. Lalu untuk selanjutnya kita login dulu ya. Karena kan tadi user1@user.com. Tapi untuk passwordnya tadi udah ganti ya. Lalu klik logout dari aplikasi, hasil yang diharapkan keluar dari aplikasi dan saat diklik browser tidak kembali ke menu sebelumnya. Sini coba kita keluar dan kita tombol back dan tidak bisa kembali ke menu sebelumnya. Ini adalah sesuai harapan dan kesimpulannya adalah valid. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kelompok kami mohon maaf apabila ada kata yang tidak sesuai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.